Ya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan PSBB masa transisi juga ini sebagai angin segar untuk sektor retail. Bagaimana tidak sejak pandemi COVID-19 menyapa Indonesia, sektor retail seakan tertekan dan juga tahun 2020 ini menjadi tahun kelam bagi sektor retail. Kita ulas di sore hari ini tahun kelam industri retail. Kita lihat sama-sama bagaimana PSBB DKI Jakarta dan juga tahun pahit bagi industri retail. Karena kita tahu DKI Jakarta itu menopang kurang lebih 17% PDB Indonesia. Dan bisa dikatakan kalau DKI Jakarta dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan aktivitas masyarakat atau publik juga dibatasi begitu, itu berarti juga akan menekan industri-industri atau sektor-sektor yang berada di sektor retail. Bagaimana tidak juga karena masyarakat tentunya akan mengurangi belanjanya. Aktivitas masyarakat yang biasanya ke mall, terus dine-in makanan di mall atau mungkin belanja pakaian dan segala macam, ini dibatasi dengan aturan PSBB yang diberlakukan berjilid-jilid oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita tahu PSBB DKI Jakarta yang pertama dilakukan pada 10 sampai dengan 23 April lalu PSBB diberlakukan lagi atau dilanjutkan lagi pada 24 April sampai dengan 22 Mei. Ini aturan PSBB-nya masih cukup ketat. Kita tahu pada saat itu fasilitas umumnya juga ditutup, transportasinya juga dibatasi, hanya 11 sektor yang bisa beroperasi. Dilanjutkan kembali lagi PSBB-nya yaitu 24 Mei sampai dengan 4 Juni. Dari 4 Juni ini ada masa transisi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat 5 Juni sampai dengan 10 September. Di PSBB transisi ini ada beberapa aturan yang bisa dilonggarkan begitu karena kita tahu pada saat PSBB DKI Jakarta kan pada saat itu orang mau bepergian keluar DKI Jakarta menggunakan angkutan udara atau pesawat itu harus menggunakan SIKM baik yang keluar ataupun masuk. Jadi bisa dikatakan aktivitas masyarakat dibatasi dan sangat dibatasi. Pada saat PSBB transisi juga kita tahu bahwa SIKM sudah tidak diberlakukan, hanya surat keterangan rapid test saja ketika Anda mau keluar dari DKI Jakarta atau masuk ke DKI Jakarta. Nah, dan juga beberapa sudah diperbolehkan termasuk aturan dine-in, tapi walaupun pada saat itu juga belum boleh nonton di bioskop dan juga ada beberapa pusat olahraga atau gym yang juga sudah mulai dibuka pada saat PSBB transisi. Tapi ketika lonjakan kasus COVID di DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu juga berkurang atau tidak akan mencukupi kalau misalnya tingkat infeksi kasus virus COVID-19 di DKI Jakarta setiap harinya meningkat. Saat itu juga pada saat setelah 10 September itu dilakukanlah rem darurat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menerapkan kembali PSBB di DKI Jakarta di 14 September. Dan di hari ini adalah PSBB masa transisi karena alasannya juga bahwa angka kasus positif sudah semakin menurun dan juga bisa dikatakan juga DKI Jakarta ini sudah mulai membaik pada saat proses penanganan COVID-19-nya berbeda dengan masa PSBB yang sangat ketat lalu. Jadi 12 Oktober sampai dengan 2 minggu ke depan adalah PSBB transisi. Apa hubungannya antara PSBB yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan sektor retail yang tertekan? Kita tahu pada saat PSBB diberlakukan itu kan mall ditutup atau mungkin juga belanja masyarakat juga cenderung tidak berminat melakukan belanja baik kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier, baik baju dan segala macamnya. Otomatis pendapatan dari industri retail yang biasanya kita tahu tahun 2020 itu biasanya juga pada saat musim lebaran itu adalah masa di mana masa emas industri atau sektor-sektor retail mengalami peningkatan penjualan. Tapi pada 2020 ini ya lebaran kita tahu ya terjadi PSBB bukan hanya DKI Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Itu berarti pendapatan untuk sektor retail juga berkurang. Pendapatan berulang juga untuk mall, khususnya emiten pengelola mall juga atau recurring income-nya juga tertekan ya. Karena itu para pengusaha yang bisa dikatakan ya memiliki usaha di mall juga cenderung meminta kelonggaran dari pihak pengelola mall. Disinilah sebenarnya yang menjadi hubungan antara yang diberlakukan PSBB dan juga menekan industri retail. Kita lihat slide selanjutnya. Ini dia bagaimana angka penjualan retail dan juga indeks keyakinan konsumen di Indonesia. Angka penjualan retail itu mulai di Januari 2020 itu 1,3%, namun tumbuh negatif, bahkan sangat negatif tumbuhnya itu di bulan Juli atau di sekitar pertengahan pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta dan juga beberapa daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tumbuhnya itu negatif 20,6%. Artinya daya minat masyarakat untuk membeli atau berbelanja itu juga menurun. Ini juga tercermin dari indeks keyakinan konsumen Indonesia. IKK Indonesia itu pada
bulan sekitar Juni dan juga Juli juga tertekan ya. Ini di bawah angka 100, artinya konsumen di Indonesia itu tidak confidence, tidak percaya diri untuk berbelanja. 77,8% untuk indeks keyakinan konsumen di bulan Mei, Juni dan juga Juli itu berada di rentang di bawah di angka 70 sampai dengan 80. Dan di bulan Agustus itu menyentuh 86,9, ada sedikit perbaikan, namun di bulan September atau di bulan lalu itu turun kembali di 83,4. Yang masih confidence atau ya masih percaya diri konsumen Indonesia untuk berbelanja adalah di bulan Januari di angka 121,7. Jika angkanya di atas 100 masih confidence begitu atau masih memiliki kepercayaan diri untuk melakukan belanja. Bisa dikatakan kalau Anda melihat bahwa indeks keyakinan konsumen menurun dan juga penjualan retail menurun, ini juga seiring sejalan dengan uang beredar atau mungkin ya uang beredar M1 dan juga M2 Bank Indonesia. Datanya kalau kita lihat tabungan itu meningkat, artinya orang tidak belanja, beralih ke aset-aset lain, baik aset safe haven atau mungkin emas dan segala macamnya. Dan juga angka tabungan juga meningkat karena terbukti di bulan Agustus 2020 secara year on year untuk tabungan saja itu meningkat menjadi 12,4%. Artinya orang-orang Indonesia itu cenderung menyimpan uangnya ketimbang dipakai untuk berbelanja. Ini naik dari 9,8% di bulan Juli. Untuk simpanan berjangka itu di bulan Juli adalah 8,5% angkanya. Naik untuk di bulan Agustus adalah 8,8%. Ini tabungan berjangka atau simpanan berjangka orang-orang Indonesia. Sementara untuk giro ini juga mengalami peningkatan secara year on year. Dari bulan Juli 2020 itu adalah 16,9%. Naik di bulan Agustus adalah 28,8%. Artinya orang tidak berbelanja, melarikan uangnya ke simpanan-simpanan mereka. Baik tabungan, giro dan juga simpanan berjangka. Itu yang menyebabkan penjualan retail turun dalam di bulan Juni, Juli, Agustus di angka negatif 20,6%. Dan juga indeks keyakinan konsumen Indonesia itu turun juga menjadi 77,8% di sekitaran Mei sampai dengan di bulan Juli yang menyentuh 86,2%. Kita lihat lagi sebenarnya yang akibat dari tentunya COVID-19 ini dan menekan juga indeks keyakinan konsumen dan juga orang-orang Indonesia cenderung atau bukan cuma Indonesia secara global begitu orang-orang lebih menahan konsumsinya. Ini sejumlah retail itu menutup gerainya. Mulai dari retail yang berada di global sampai dengan di Indonesia juga menutup gerainya atau beberapa gerainya. Dimulai dari H&M. Kita tahu bahwa H&M ini adalah sebuah retail pakaian begitu ya. Di tahun 2020 ini rencananya juga sampai dengan tahun depan H&M akan menutup kurang lebih 250 gerainya. H&M melihat tentunya ada pergerakan atau pergeseran begitu. Orang-orang yang dulunya suka belanja secara offline, datang langsung ke store. Ini selama pandemi COVID-19 orang-orang lebih cenderung berbelanja online ya karena dibatasi juga bergeraknya. Jadi akan menutup 250 gerainya atau sekitar kurang lebih 5% dari total gerai yang dimiliki oleh H&M atau berada 5.000 gerai di seluruh dunia milik H&M. Jadi 5% gerai H&M akan ditutup sekitar 250 gerai begitu ya. Sampai dengan tahun depan. Kita beralih ke Zara. Siapa yang tidak tahu Zara, ini juga pakaian mungkin Anda sering berbelanja di Zara begitu. Di kuartal 1 tahun 2020 atau Q1 2020 itu Zara merugi kurang lebih 6,5 triliun rupiah. Sangat besar kerugian Zara di seluruh dunia karena penurunan orang-orang belanja pakaian Zara tentunya. Biasanya banyak orang belanja pada saat musim lebaran atau tidak Natal dan segala macamnya. Tapi ternyata pada saat lebaran juga ya tidak banyak orang melakukan belanja yang mengakibatkan juga Zara merugi 6,5 triliun rupiah. Dan direncanakan juga Zara akan menutup gerainya kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.200 gerai di seluruh dunia akan ditutup oleh Zara. Karena melihat juga bahwa ya memberatkan sekali pandemi COVID-19 ini dan juga aturan lockdown ataupun PSBB yang dilakukan di Indonesia. Tapi lockdown juga dilakukan di beberapa negara yang membuat emiten retail ini atau retail ini juga itu menutup gerainya. Nah selanjutnya Victoria's Secret ini ya semua orang tahu begitu, apalagi wanita begitu ya tahu brand Victoria's Secret. Nah Victoria's Secret juga akan menutup gerainya kurang lebih 250 gerai di seluruh Amerika Serikat. Jadi untuk penjualan di Amerika Serikat. Ace Hardware, ini tahu kan sering belanja kebutuhan rumah tangga Anda, mau itu apapun ya ada di Ace Hardware begitu. Nah Aces ini juga, ini adalah perusahaan retail asli Indonesia dan juga emiten tentunya ya. Aces ini menutup 3 tokonya tapi katanya menurut Corporate Communication Aces itu karena kontraknya sudah habis jadi akan dipindahkan ke tempat lain yang lebih strategis dan melihat
peluang pasar yang lebih besar. Itu menurut ACS yang menutup 3 gerainya. Sementara MAP Mitra Adi Perkasa ya Anda tahu begitu ya, banyak sekali brand-brand yang terkenal di bawah Mitra Adi Perkasa itu menutup beberapa gerainya untuk digabungkan dengan departemen store milik Mitra Adi Perkasa. Jadi gerai yang tidak mendapatkan income yang baik atau pendapatannya menurun akan digabungkan masuk ke dalam departemen store milik Mitra Adi Perkasa. Kita lihat sebenarnya bagaimana sih untuk sektor retail atau emiten retail kinerjanya selama semester 1 tahun 2020 di tengah tekanan pandemi COVID-19 dan juga aturan PSBB ataupun lockdown yang terjadi di dunia. Rals atau Ramayana Lestari Sentosa, ini laba bersihnya menurun 99,1% secara year on year, atau laba bersihnya semester 1 2020 itu adalah 5,36 miliar rupiah. Dan di tahun 2019 itu laba bersihnya adalah 590 miliar rupiah. Sangat terjun bebas, bahkan tidak menggunakan bisa dikatakan tidak menggunakan pengaman begitu ketika dia jatuh banget. Dan ini yang menyebabkan juga Rals atau Ramayana Lestari Sentosa itu harus merumahkan beberapa karyawannya di beberapa store karena ya labanya terjun bebas. Nah, pendapatan bersihnya juga turun secara year on year 57,8% di angka 1,47 triliun rupiah. S Hardware atau ACS yang tadi juga saya katakan, laba bersihnya secara year on year turunnya 24%. Laba bersih semester 1 2020 adalah 360,16 miliar rupiah. Itu turun dari 2019 yaitu 472,86 miliar rupiah. Pendapatan bersihnya juga turun 7,8% secara year on year. Itu menjadi 3,65 triliun rupiah. Matahari Department Store atau LPPF ini juga laba bersihnya 2020 mengalami minus, bahkan ya minus 357,78 miliar rupiah. Sementara di laba bersih di 2019 adalah 1,16 triliun rupiah. Padahal Anda banyak berbelanja di Matahari Department Store kalau musim lebaran. Tapi sayangnya di 2020 lebaran ya tidak menjadi sebuah katalis positif untuk pergerakan fundamental dari kinerja emiten LPPF atau Matahari Department Store. Pendapatan bersih juga turun 62% secara year on year menjadi 2,25 triliun rupiah. Kita lihat lagi deretan retail Era Jaya atau Era A. Handphone begitu, Anda ketika menerima tunjangan hari raya biasanya orang rame-rame berganti handphone. Nah, ini tercermin juga dari laba bersih semester 1 2020 itu naik 3,8% laba bersihnya, jadi 113,42 miliar rupiah. Tapi penjualan bersihnya turun secara year on year 6,29% jadi 14,46 triliun rupiah. Untuk Mitra Adi Perkasa, laba atau rugi bersihnya di semester 1 2020 ini 407,93 miliar rupiah. Sementara pendapatan bersihnya juga turun secara year on year 47,4%. Di semester 1 2019 itu dari 499 miliar, ini pendapatan bersihnya turun 47,4% secara year on year menjadi kurang lebih 6,79 triliun rupiah. Itu juga deretan sejumlah emiten retail dan bagaimana tahun kelam untuk industri retail dan juga emiten-emiten retail yang berada di dunia dan juga Indonesia. Pandemi COVID-19 nyatanya menjadi sebuah hantaman besar untuk sektor retail baik di tanah air maupun di global.